Makanya ketika dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika menyampaikan kepada para sahabat kan, wahai para sahabat, apakah ingin aku kasih tahu gitu ya, salah satu taman surga yang ada di dunia? Para sahabat langsung kan kompak jawabnya, mau banget ya Rasulullah gitu. Di mana? Ada taman surga tapi adanya di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan gerak langkah ibu-ibu hadir di majelis ini menjadi amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil akhir. Amin. Amin. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat An-Naba ayat 17 sampai ayat 30. Kita coba terjemahkan dulu satu-satu ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna sesungguhnya yaumal fasli, hari keputusan, kana miqata, itu adalah waktu yang sudah ditetapkan. Apakah itu? Gitu ya. Yauma yaitu pada hari, yunfahu ditiupkan ya, fisuri sangkakala, fatatuna afwaja, lalu kami datangkan fatatuna afwaja, kemudian kami datang berbondong-bondong. Wa futihat, dan kemudian dibukakan as-sama'u, yaitu langit, fakanat abwaba, maka terdapat beberapa pintu. Wasuyyirat, dan kemudian dijalankan. Al-jibalu, gunung-gunung, fakanat saroba, bagaikan fata morgana ya. Maka keadaan gunung-gunung tadi itu saroba, bagaikan fata morgana. Fata morgana itu kan bagaikan ada, sepertinya ada air gitu ya, tapi enggak ada, makanya bahasanya fakanat saroba, seperti ada air gitu. Inna jahannama, dan sesungguhnya jahanam itu kanat mirsada, yaitu ada tempat pengintai untuk mengawasi ya. Jadi itu tempat mengintai orang-orang yang lewat ke neraka. Litogina ma'aba, litogina yaitu untuk orang-orang yang melampaui batas, ma'aba tempat kembalinya. Maka kalau diterjemahkan Jahannam itu litogi nama aba adalah tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas gitu ya. Jadi litogina bagi orang-orang yang melampaui batas, ma'aba tempat kembalinya.
labithina, mereka tinggal di sana gitu ya, fiha, yaitu di neraka, ahqaba, pada waktu yang sangat lama, atau bahkan diartikan berabad-abad gitu ya. Jadi tinggal di neraka itu berabad-abad. La yadukuna, mereka tidak merasakan fiha, di dalam neraka tersebut, bardan, kesejukan, wala saroba, dan juga tidak bisa merasakan air, ya, minuman, saroba, minuman. Jadi tidak sejuk dan juga tidak ada minum. Berarti kalau tidak sejuk itu kan panas gitu ya. Kalau panas itu enaknya kan minum. Nah, di dalam neraka la yadukuna fiha bardan, jadi tidak sejuk, wala saroba, dan tidak ada juga minumannya, illa, kecuali hamiman. Apa itu hamiman? Kecuali air yang mendidih, wa ghassaqo, dan nanah, yaitu nanah penghuni neraka. Jazaan, itu adalah sebagai balasan, wifaqo, yang setimpal. Jadi kalau dikatakan ngeri banget, jijik banget gitu ya, nah itu adalah pembalasan yang setimpal. Innahum, sesungguhnya mereka gitu ya, balasan buat siapa nih gitu ya. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu, jadi dulu tuh ketika di dunia, la yarjuna, mereka tidak mengharapkan hisaba, yaitu perhitungan gitu. Wa kadzabu, dan mereka mendustakan. Jadi itu balasan buat yang pertama adalah orang-orang yang tidak mengharapkan hari pembalasan. Kemudian yang kedua, wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kidzaba, dengan sebenar-benar dusta gitu ya, sungguh-sungguh gitu ya, mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu itu gitu ya, ahsainahu, kami telah mencatatnya, kitaba, dalam suatu kitab, yaitu di dalam buku catatan. Faduku, maka rasakanlah, bahasanya rasain ya, faduku, maka rasakanlah, falan nazidakum, sekali-kali tidak akan kami tambahkan, kata Allah, illa, kecuali azaba, siksa, kecuali azab. Nah itu ya dari arti kata perkatanya. Mari kita bahas dari sisi tafsirnya ya. Jadi setelah kemarin kita di ayat 1 sampai ayat 16, Allah sudah menggambarkan gitu ya, bagaimana kejadian hari kiamat. Jadi Allah sudah meluluh lantahkan gitu ya, dunia dan seisinya gitu ya, termasuk juga alam semesta ini gitu ya. Allah telah menghancurkannya, yaitu pada hari kiamat. Nah kemudian setelah itu bagaimana nih setelah luluh lantah itu gitu ya. Makanya disebutkan di ayat yang ke-17 itu, inna yaumal fasli kana miqotah. Jadi sungguh hari keputusan, yaitu hari pemisah gitu ya, antara kehidupan dunia dan akhirat itu, miqotah, itu sudah Allah tetapkan. Jadi dengan adanya hari kiamat itu menunjukkan bahwa saatnya lah itu hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Jadi kejadian yang pertama ketika hari kiamat itu adalah, yang paling pertama adalah ditiupkan dahulu sangkakala, sehingga kemudian tadi datang berbondong-bondong dari generasi yang pertama sampai generasi yang terakhir ketika ditiupkan sangkakala itu.
Jadi ditiupkan oleh malaikat Israfil gitu ya. Kemudian datanglah semua dari kuburan-kuburan gitu ya, yang dahulunya mereka meninggal dikubur gitu ya, secara tadi berkelompok-kelompok. Itu yang kejadian yang pertama gitu ya. Ini juga dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 7, juga di dalam surat Al-Infitor gitu ya. Idas sama fatorat gitu ya. Dan ingatlah ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Jadi banyak itu turun malaikat. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu saya menjelaskan ketika Lailatul Qadar gitu ya, kan malaikat itu sampai digambarkan di langit itu seperti bunyi kretek-kretek gitu, saking penuhnya itu malaikat, jadi bertumpuk-tumpuk sampai ke langit gitu, untuk mencatat, mengaminkan gitu ya, orang-orang yang sedang melaksanakan amal soleh di malam Lailatul Qadar. Itu bertumpuk-tumpuk dari bumi sampai ke langit gitu, turun semua sampai penuh gitu ya. Nah itu jadi saking banyaknya. Nah nanti pada hari kiamat tadi langit itu terpecah bagaikan ada pintu-pintu, yaitu tempat turunnya para malaikat gitu ya. Jadi luar biasa sebenarnya ketika kita membahas ayat-ayat tentang hari kiamat, Allah menggambarkannya itu kegambar oleh kita sebenarnya gitu ya. Bukan yang bahasanya halu gitu ya, kayaknya nggak kebayang gimana gitu ya. Jadi Allah menggambarkan kepada kita benar-benar yang kita terindra tapi belum pernah kita rasakan dan belum pernah kita melihatnya. Maka terjadi nanti kejadian itu, kita belum pernah sama sekali melihat kejadian itu gitu. Tetapi saat ini ketika dibacakan ayat-ayat tentang bagaimana hari kiamat, kemudian bagaimana keadaan di surga, keadaan di neraka, oleh kita terbayang. Insya Allah ketika digambarkan panasnya api gitu kan, bukan api kompor gitu kan, kalau tergambarkan misalnya neraka, ketika bagaimana Allah menggambarkan kenikmatan di surga, kayaknya pengen banget gitu ya, karena betapa nikmatnya orang-orang yang hidup di surga. Jadi itu tergambarkan oleh kita, terbayangkan gitu. Walaupun nanti ketika langsung melihatnya, itu adalah kejadian atau tempat yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita rasakan. Makanya ketika dulu Rasulullah SAW ya, ketika menyampaikan kepada para sahabat kan, wahai para sahabat, apakah ingin aku kasih tahu gitu ya, salah satu taman surga yang ada di dunia? Para sahabat langsung kan kompak jawabnya, mau banget ya Rasulullah. Itu di mana? Ada taman surga tapi adanya di dunia. Kata Rasulullah, di majelis ilmu gitu, di situ. Nah itu kan kebayang bahwa gimana nikmatnya surga, ternyata ditunjukkannya adalah di majelis ilmu. Tapi kenapa kita udah tahu itu majelis ilmu? Di majelis taklim senantiasa banyak apa dikit? Dikit. Kalau misalnya kita ngadakan se-RT, kalau RT itu misalnya ada 40 ibu lah gitu ya, ibu-ibunya. Yang hadir paling berapa? Gitu ya. 4 orang gitu ya, 10%-nya gitu ya. Kalau ini pengajian se-RW berarti harusnya kalau setiap RT 40 kali 10 jadi 400 ya. Hadir berapa se-RW? Kalau hadir di sini 400, kita udah dempet-dempetan ya, udah rebutan, yang datangnya juga pagi-pagi gitu semua, karena takut nggak kebagian duduk gitu ya. Nah padahal ini adalah salah satu taman surga yang ada di dunia. Tapi kalau ibu-ibu diajak ke taman safari, kira-kira pada daftar nggak? Daftar. Apalagi kalau disebut gratis, nggak cukup sebes gitu. Semua daftar. Yang nggak kedaftar itu marah, ya kan? Ibu kenapa saya padahal kan tetangga ibu nggak dicatat duluan, kan ibu belum daftar. Kan saya udah bilang pokoknya ikut kalau acara piknik, gitu ya. Tapi kalau diundang ke pengajian, kita bilang ibu-ibu mau ikut nggak ke taman surga, gitu ya. Kemana? Ditanya kemana? Ke majelis ilmu. Oh ya kalau ada waktu ya. Coba gitu. Mikir-mikir dulu.
Kalau ada waktu ya Bu gitu ya, atau kalau nggak ada acara katanya gitu ya. Saya suka tanya, Ibu memang udah ada acara hari itu gitu ya? Belum sih, tapi kan kalau nanti nggak tahu katanya gitu. Jadi lebih mengutamakan mana? Yang lain kan dibandingkan diajak ke taman surga. Ternyata tidak membuat tergoda ya. Tapi dulu para sahabat ketika Rasulullah mengatakan begitu, itu berbondong-bondong, merindukan, gitu ya. Karena di majelis ilmu itu bukan hanya berkumpul manusia nih kayak kita, termasuk malaikat pun turun mengaminkan doa-doa ibu-ibu semua kan, ketika datang dari rumah itu sambil berdoa, keluar rumah berdoa, begitu jalan itu mungkin sambil zikir, sambil sholawat, sambil juga ada doa kepada Allah gitu ya. Karena kita tahu nih mau ke majelis ilmu, duduk aja ibu-ibu tadi doanya udah panjang kali lebar yang nggak Bu? Iya kan, udah baca doa, udah baca surat Al-Waqiah gitu ya, mungkin tadi surat Al-Kahfi, itu penuh dengan doa. Kalau kita ngerti itu doa semua itu. Masalahnya kita kagak ngerti ya. Jadi aja ditanyanya gini, doa yang mana sih dari tadi kayaknya saya belum ngedoa gitu ya. Padahal itu doa semua. Nah itu oleh malaikat itu diaminkan oleh malaikat itu. Tapi nggak tertarik itu. Padahal malaikat itu tidak berdosa kan. Kalau manusia kita didoakan oleh manusia nggak tahu mana, makanya doa kita itu bareng-bareng karena nggak tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau malaikat tanpa dosa, nggak pernah maksiat kepada Allah, ketika diaminkan oleh malaikat, disampaikan kepada Allah, itu kan kayaknya udah deket banget tuh dikabulkan doanya gitu ya. Nah, tapi kita lebih seneng kalau yang lain, tapi bukan ibu-ibu sini ya. Di sini mah pada rajin ngaji, gitu. Nggak ada yang tadi diceritakan gitu ya, nggak ada. Beda. Bedanya dikit maksudnya. Nah itu. Jadi tadi ya, dari bahwa ketika langit itu dibukakan maka turunlah para malaikat. Itu kejadian yang kedua gitu ya. Kemudian kejadian yang ketiga di ayat 20-nya. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Dan gunung-gunung pun dijalankan. Wasuyiratil jibalu. Dan gunung-gunung itu dijalankan. Fakanat saroba, sehingga menjadi fata morgana. Jadi apa? Ketika gunung itu dihancurkan, kan di surat lain tuh udah pernah dijelaskan ya bagaimana hancurnya itu gunung, kemudian seperti kapas yang berterbangan, bahkan disebutkan seperti debu gitu ya, menghilang aja. Saking hancurnya itu gunung, jadi seakan-akan fata morgana gitu ya. Jadi langsung menghilang itu gunung itu setelah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihilangkan dari tempatnya, dihamburkan gitu ya, berhamburan itu gunung itu di udara, jadi bagaikan debu gitu yang berterbangan gitu ya, sehingga kita menyangka bahwa itu yang terbang itu adalah fata morgana gitu ya, karena ya itu hancur, nggak seperti besarnya itu. Nah padahal ketika kita hidup di dunia nih gitu ya, ketika melihat gunung kita rasanya biasa aja, padahal gunungnya itu tinggi gitu ya. Gunung, kalau di sini Gunung Salak kan kemarin udah dibahas ya, yang kelihatan itu Gunung Salak. Gunung Salak itu berapa sih tingginya? Kan tinggi banget, makanya dari Depok aja kelihatan kan gitu, luar biasa tinggi. Mungkin sedikit sekali atau jarang banget kita sebagai manusia gitu ya merasa bahwa inilah maha kebesaran Allah dengan menciptakan gunung ini. Allah ciptakan gunung ini dengan kokoh sebagai pakunya bumi gitu ya. Tapi jarang kita itu dipakai untuk bertafakur bahwa ini ciptaan Allah yang luar biasa, yang isinya itu bermacam-macam gitu. Dibandingkan ketika kita melihat misalnya sebuah sebuah bangunan yang dibikin oleh manusia. Misalnya gunung apa yang paling terkagum-kagum ibu-ibu? Oh, gunung pencakar langit katanya gitu ya. Mungkin kalau kayak di Dubai itu tuh
Abroj itu ya, itu katanya tingginya 1 kilometer, bayangkan Bu, tingginya 1 kilometer, sampai mungkin buat yang punya duit tuh pengen banget ke situ. Luar biasa itu. Sampai dipuji-puji itu pembuatnya. Kehebatan pembuatnya, begini begitu kelebihannya. Tapi kenapa ketika melihat gunung itu kurang banget? Merasa bahwa ini adalah keagungan Allah, maha besarnya Allah gitu. Atau bahkan kadang-kadang kita nggak usah pencakar langit, baru ada masjid At-Tauhir aja bondong-bondong itu, ya enggak? Setiap waktu itu penuh, sampai diceritakan, sampai viral gitu ya. Saya yang deket belum pernah tuh ke At-Tauhir, tapi katanya Bu kalau datang ibu-ibu majlis taklim bilang malam Bu, emang kenapa kalau malam? Lampunya jadi beda-beda gitu. Gitu. Keren deh Bu gitu. Insya Allah kata saya cuma lihat aja kalau ke tol Cimanggis itu ada tulisan, ada ke arah masjid At-Tauhir gitu ya. Kata saya, ya ini yang suka diceritain sama ibu-ibu. Sampai ada ibu-ibu majlis taklim, Bu saya mau udah 3 kali katanya gitu. Pernah saya siang tahunya rame katanya gitu. Saya coba maghrib, masih rame. Ya udah saya tengah malam ke sana. Masya Allah, sampai niatnya begitu gitu ya. Terus dia memuji-muji gimana tuh At-Tauhir gitu ya. Seperti kalau dulu sebelum ada At-Tauhir kan masjid Kubah Mas misalnya gitu ya. Itu viral gimana? Dikirain kan Kubah bener-bener emas ya gitu kata-kata. Itu viral banget masjid Kubah Mas, masjid Kubah Mas. Tapi kenapa kepada ciptaan Allah yang luar biasa ini gitu ya? Nggak pernah kita itu, mungkin jarang banget gitu ya kita sampai berpikir ini ciptaan Allah yang luar biasa. Siapa yang bisa menciptakan ini kecuali Allah? Suatu saat ada yang meledak gitu ya, ada yang keluar apinya, keluar laharnya dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga membuat kita itu karena tafakur tadi itu membuat tambah keimanan kita kepada Allah. Karena merasakan betapa kecilnya kita jadi manusia. Dibandingkan dengan ciptaan Allah yang disebut gunung tadi itu, betapa lemahnya kita. Kalau gunung itu memuntahkan isinya, pasti semua lari, ya kan? Semua lari gitu. Tapi kalau masjid At-Tauhir tadi lampunya mati, nggak pada lari, langsung larinya ke marbotnya, mati tuh, gitu ya. Itu nggak membuat menakutkan kan gitu. Jadi kenapa kurang seperti itu gitu ya? Padahal nanti gunung itu gitu ya dihancurkan oleh Allah, kemudian dihilangkan bagaikan debu sehingga orang melihatnya seperti fata morgana gitu ya. Nah itu 3 kejadian gitu ya, dimulai di saat tadi yaumal fasli kana miqata gitu. Setelah kejadian-kejadian itu maka mulailah Allah akan tadi mengumpulkan manusia gitu ya, menghisab manusia, menghitung-hitung amalnya, kemudian nanti melewati dulu sirat gitu ya, siratal mustaqim itu yang di bawahnya itu adalah api neraka yang dilewati di dalam sirat itu. Kenapa nggak kegambar gitu ya? Kalau kita mau bermaksiat di dunia itu bisa nggak? Katanya nggak bakalan bisa. Kalau ditanya ibu-ibu semua sepakat, bisa nggak kita melewati sirat yang digambarkan selembar rambut dibelah 7? Ada yang bisa jalan ke situ? Ada. Boro-boro kan kita itu lewat di bambu aja yang segede gitu. Kan suka ada tuh lomba ya, 17-an melewati bambu. Semua pada jatuh gitu ya. Ini sirat gitu. Itu adalah bagi orang-orang yang berdosa, kan itu kemungkinannya itu apa? Jatuh ke dalam neraka. Kenapa ketika kita berbuat maksiat kepada Allah nggak inget tuh sama itu? Padahal Allah udah ngasih tahu kan, ibu-ibu sudah tahu kan bahwa kita harus ngelewat dulu sirat itu. Tapi ketika maksiat kepada Allah, tenang aja, kan masih ada besok gitu ya. Kalau nyampe ya ke besok, kan masih ada waktu, kan masih muda gitu ya, kan sekarang gimana, lagi tanggung gitu kan, gimana sekarang, macam-macam banyak deh alasannya gitu ya. Kayak ini, kayak bajai ya, harusnya belok kanan, sennya
kiri kan gitu ya. Bajai itu bebas. Jadi kalau dia ketubruk terus dia marah, kata kita kan sennya itu ke kanan, maksud saya ke kiri, kata dia gitu ya. Nah ini manusia udah tahu harusnya jalan kanan, ingin ke surga tapi milihnya jalan kiri. Setiap ditanya ibu-ibu pengen masuk surga atau neraka, surga semuanya bilang gitu, tapi kenapa jalannya ke kiri? Nah gitu ya, kata ibu-ibu, ya karena mama kadang-kadang suka gitu ya, sennya itu suka lupa dimatiin gitu ya. Kalau mau belok ke kanan itu udah dari 1 kilonya udah lampunya dinyalain, nganan aja gitu ya, ternyata belokannya begitu doang gitu ya. Itu karena saking ini